Halo, perkenalkan nama aku Sarah Ruseptianingsih dari kelas AK4704. Aku Sri Larasati dari kelas AK4704. Halo, perkenalkan nama saya Alia Dewa Fajar dari kelas AK4704. Halo, perkenalkan nama saya Bianita Wijayanti dari kelas AK4703. Halo, perkenalkan nama saya Nisha Tinaura dari AK4704. Perkenalkan nama saya Agni Halim dari kelas AK4703 bersama rekan saya Sabina Kasalvia dari AK4704. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Sylvia Dari Dayakolot. Izinkan saya untuk mewawancara ya. Yang pertama, bagaimana persiapan masyarakat untuk menentukan pemilu yang akan datang? Kalau menurut saya sih banyak baca-baca berita ya sama info-info yang lewat di sosial media. Yang kedua, bagaimana pendapat masyarakat mengenai debat Capres dan Cawapres? Kalau menurut saya sendiri yang nonton debat Capres dan Cawapres itu kemarin lumayan seru ya dan kompetitif sekali. Yang ketiga, mengapa suara pemuda seperti milenial Gen Z memiliki peran yang krusial dalam pemilihan presiden 2024? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat? Kalau menurut saya pernah baca gitu, kalau nggak salah 70% pemilih itu adalah berasal dari Gen Z. Jadi menurut saya itu penting dan sangat mempengaruhi pemilu nanti. Dan yang terakhir, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengenai informasi terkait pemilihan presiden 2024? Pastinya ada tantangan ya, karena info-info yang beredar di sosial media kan belum tentu benar faktanya, banyak juga berita hoax. Jadi kita harus bisa lebih milih-milih berita mana yang kita baca gitu berdasarkan sumbernya. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh, nama saya Salsabila Asalnya dari mana? dari Bojong Soang. Oke. Bagaimana persiapan masyarakat Anda untuk menentukan pemilu yang akan datang? Sejauh ini saya sering menonton perdebatan Capres dan Cawapres di media sosial, dan untuk saat ini saya sudah mempunyai pilihan saya untuk pemilu presiden 2024. Oke. Bagaimana pendapat Anda mengenai debat Capres dan Cawapres? Menurut saya debat Capres dan Cawapres sangat panas sekali ya, di media sosial juga banyak diperbincangkan, terlebih lagi pada debatnya Gibran dengan cawapres yang lain. Mengapa suara pemuda seperti milenial dan skip nanti dipotong maaf. Mengapa suara pemuda seperti milenial dan Gen Z memiliki peran yang krusial dalam pemilihan presiden 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat? Karena di zaman digital ini ya, di Indonesia juga sekarang ini banyak, mayoritas itu Gen Z dan milenial yang akan memilih pada pemilu 2024. Jadi keterlibatannya juga dengan media akan sangat berpengaruh pada pemilu 2024 yang akan datang. Ada tantangan khusus nggak yang dihadapi oleh Anda sendiri mengenai untuk mengakses informasi terkait pemilihan presiden? Untuk kendala sendiri tidak ada, karena sekarang media sudah banyak ya, apalagi media sosial, jadi informasi ini sudah sangat banyak sekali di era modern seperti ini. Terima kasih. Maaf Ibu, izin bertanya, namanya siapa dan asal dari mana? Bu Lilis, berasal dari Singapura. Oke. Izin bertanya, bagaimana persiapan masyarakat untuk menentukan pemilu yang akan datang? Persiapan masyarakat untuk pemilu bisa mulai dengan pemahaman terhadap calon kebijakan dan partisipasi aktif dalam forum diskusi atau debat. Menurut Ibu, bagaimana pendapat masyarakat mengenai debat Capres dan Cawapres? Tentang calon presiden dan wakil presiden bisa bervariasi tergantung dengan berbagai faktor seperti visi kebijaksanaan, integritas, dan rekam jejak mereka. Terus, mengapa suara pemuda seperti milenial dan Gen Z memiliki peran yang krusial dalam pemilihan presiden 2024? Dan bagaimana hal ini
Dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat? Karena jumlah mereka yang signifikan dan pengaruh digital, mereka dapat mempengaruhi opini serta mobilisasi massa. Oke. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat dan mengakses informasi terkait pemilu pemilihan presiden 2004? Dapat muncul dari penyebaran berita palsu, kurangnya literasi politik, dan keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah yang semuanya dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Oke, Ibu, makasih banyak Ibu. sama-sama, ya. Mengganggu waktunya. Bagaimana persiapan Ibu untuk menentukan pemilu yang akan datang? Persiapan saya sekarang paling nonton debat, terus searching tentang si calon-calonnya gitu, lebih mendalam lah gitu ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai debat Capres dan Cawapres? Kalau menurut saya tuh jadi masing-masing semua ada kelemahan sama kelebihannya masing-masing. Terus mengapa suara pemuda seperti milenial dan Gen Z memiliki peran yang krusial dalam pemilihan presiden 2004 dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat? Pemuda memiliki potensi dan antusias yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Dan mereka juga tuh memiliki wawasan dan informasi yang tinggi yang dapat mempengaruhi masyarakat. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh Ibu dalam mengakses informasi terkait pemilihan presiden 2024? Banyaknya berita hoax sih yang sekarang itu mempengaruhi berita-berita, menjadikan kesulitan informasi. Bagaimana sikap Ibu dalam menghadapi pemilu 2024 ini? Apakah saling menghargai? Ya, pasti pada masing-masing calon. Terima kasih Bu. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Agnia Halim dari Telkom University jurusan akuntansi. Izin menanyakan tentang persiapan Ibu untuk menentukan pemilu yang akan datang, bagaimana? Ya, nunggu waktunya aja neng pencoblosan. Kalau pendapat Ibu mengenai debat Capres dan Cawapres, bagaimana? Ibu nontonnya sih nggak fokus semuanya. Ini seling-seling, kalau nggak ada yang beli baru nonton. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya dari Sukabirus, RP13. Saya mau nanya, bagaimana persiapan masyarakat untuk menentukan pemilu yang akan datang? Kita tentang Capres dan Cawapres nonton debat agar dapat mengatur aspirasi terkini. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai debat Cawapres dan Cawapres? Sangat bervariasi Kak, dan juga visi misinya sangat jelas untuk memilih Cawapres dan Cawapresnya. Mengapa suara pemuda Gen Z seperti kami ini memiliki peran yang sangat krusial dalam pemilihan presiden 2024? Karena masyarakat Gen Z di Indonesia sangat mengungguli dalam persoalan memilih dan berpengaruh bagi masa depan. Baik. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilu 2024 ini? Ada, karena akses informasi sangat terbatas. Dan juga ada keluarga yang tidak memiliki alat komunikasi dan juga televisi, Kak. Oh, gitu ya, Kang. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sri Ayu Larasati. Izin mewawancarai dengan Bapak siapa dan dari mana? Bapak Beben dari Bojong Soang. Pertanyaan pertama, bagaimana persiapan masyarakat untuk menentukan pemilu yang akan datang? Ya, kalau menurut saya persiapan itu biasa-biasa aja sih, nggak ada kendala apa-apa. Soalnya 3 paslonnya itu sangat bagus kalau menurut saya. Udah. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai debat Capres dan Cawapres? Wah, itu unik sekali kalau menurut saya gitu. Soal debat kemarin gitu, 3-tiganya bagus kok, tapi ada yang lebih menarik lagi dari paslon nomor 2. Udah. Mengapa suara pemuda seperti milenial dan Gen Z memiliki peran yang krusial dalam pemilihan presiden, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat? Tentunya untuk zaman sekarang sih udah banyak kaum milenial, pemuda-pemudi yang bisa ikut demokrasi, itu terutama paslon 2 itu masih muda, itu bagus, itu gagasannya ya mungkinlah begitulah seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada tantangan khusus yang akan dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilu? Nggak ada sih, 3-tiganya bagus loh. Itu tergantung dari pribadinya mau pilih yang mana, itu ya terserah. Kalau menurut saya itu bagus 3-tiganya. Terima kasih, Bapak.